Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizal Faris Ngaji Brisang dari kelas 11 IPS 4. Berdirinya saya di sini ingin menjelaskan tentang resum saya, yaitu tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa barat ya. Jadi sebenarnya nggak cuma tentang rempah-rempah doang mereka pergi ke benua-benua lain untuk melakukan kolonialisme. Tapi ada 5 faktor pendukung lain yang membuat mereka pergi melakukan kolonialisme, yaitu yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Nah, jadi semenjak Konstantinopel ini jatuh ke tangan Turki Utsmani, jadi distribusi rempah-rempah yang bakal datang ke Eropa itu terputus karena Turki Utsmani ini punya hubungan buruk sama kerajaan-kerajaan Kristen Eropa. Nah, yang kedua yaitu penemuannya kompas teropong yang itu membuat bangsa barat tahu di mana utara, timur, barat, dan selatan. Jadi mereka percaya diri untuk melakukan perjalanan ke India untuk menerapkan kolonialisme dan imperialisme. Yang ketiga, teori Kopernikus yang bilang kalau bumi itu bulat. Jadi bangsa barat ini pengen membuktikan teori Kopernikus itu benar atau tidak sih. Jadi mereka ingin pergi dari titik A, putar balik ke titik A juga. Jadi itu memotivasi mereka. Yang keempat yaitu adalah buku catatan Marco Polo. Nah, Marco Polo itu tuh sebenarnya penjelajah dari kota Venesia, Italia. Jadi si Marco Polo itu pernah pergi ke India, Cina, dan semenanjung Malaka. Jadi karena ada buku catatan Marco Polo itu, mereka jadi percaya diri untuk melakukan penjelajahan ke benua Asia atau benua lainnya. Jadi yang kelima, yang terakhir itu karena ada semboyan Gold, Glory, Gospel 3G. Nah, Gold ini apa sih? Gold itu kekayaan, Glory kejayaan, dan Gospel menyebarkan agama. Jadi mereka punya semangat 3G ini yang membuat mereka pengen mati-matian pergi ke benua lain untuk menerapkan kolonialisme dan imperialisme. Nah, dari 5 faktor tersebut lahirlah penjelajah-penjelajah hebat seperti Bartolomeo Dias. Nah, Dias ini akhirnya dia bisa berhasil menemukan ujung dari Afrika ya, Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Tapi sayangnya mereka ini awalnya itu pengen ke India, akhirnya nggak bisa karena ada badai yang ngebuat mereka nggak bisa pergi ke India. Nah, yang kedua dilanjutkan oleh Vasco da Gama yang mengikuti alur perjalanan dari si Bartolomeo Dias. Mereka pergi ke Tanjung Harapan berhasil dan melakukan perjalanan lanjut ke India, dan akhirnya mereka mendarat di India berhasil. Jadi dia orang Portugis pertama yang datang ke India menerapkan kolonialisme. Nah, mereka mendiami India cuma sebentar dan akhirnya pada 1460 mereka balik ke kampung halaman mereka di Portugis. Akhirnya mereka bilang, "Wah, kami berhasil menemukan Tanjung Harapan dan juga India di mana di sana banyak rempah-rempah." Jadi mereka melakukan perjalanan tadi itu banyak sekali menimbulkan motivasi bagi bangsa-bangsa barat yang ada di Eropa. Nah, setelah itu barulah ada dari Spanyol yaitu Christopher Columbus. Mereka pergi ke Amerika dan menemukan benua Amerika. Nah, mereka kira benua Amerika itu karena subur dan banyak rempah-rempah itu adalah negeri India. Padahal itu salah. Jadi mereka karena ngira benua Amerika itu India, mereka menamakan orang-orangnya dan tanahnya itu dengan India. Dan orang-orangnya disebut dengan suku Indian. Padahal mereka itu bukan Indian, mereka Native American. Nah, lalu terlahirlah pelaut hebat yang menemukan dari Belanda yang menemukan Indonesia, yaitu Cornelius de Houtman yang membuat Belanda pengen menjajah negeri kita. Nah, terima kasih untuk mendengarkan. Cukup sampai di sini saja. Jika ada yang salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.